wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apakah tadi udah pada jajan di kantin waktu istirahat tadi? Belum. Kenapa belum? Gak punya uang. Gak sempet. Gak sempet juga. Tapi tetap harus semangat ya hari ini. Meskipun siang-siang, energinya harus full. Oke. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Ketua kelas, Mbak Nina, mau dipimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Mbak Linda, Hadir. Mbak Mita, hadir. Mbak Daniela, hadir. Oke, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Jadi pada minggu kemarin masih ada yang ingat gak kita membahas apa? Ada yang tentang peri, putri duyung, apa? Fantasi. Betul, masih ingat. Nah, kemarin waktu teks fantasi itu kan ada kalimat deskriptif ya namanya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke materi teks deskripsi. Gimana sih kita bisa menggambarkan tempat, objek, atau apapun yang ingin kita ceritakan ke orang lain supaya pembaca itu bisa merasakan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Oke, yang pertama Ibu mau tanya, apakah kamu membaca teks yang membuatmu seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu? Ada yang pernah baca di sini apa gitu teksnya yang kalian itu bisa membayangkan nih tempatnya di mana atau suasananya bagaimana hanya dengan membaca teks? Ada yang pernah? Saya. Ya, apa Mbak Arita mau baca apa? Borobudur. Oke, itu berarti lewat membaca teks itu Mbak Arita bisa tahu ya suasananya Borobudur itu bagaimana, tempatnya bagaimana, bentuk candиnya bagaimana gitu. Ya. Oke. Iya. Itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakannya langsung. Kira-kira objek dari teks deskripsi itu apa aja yang mencakup objek? Yang pertama ada tempat. Yang kedua ada Objek. orang. Ya, yang ketiga ada bisa apa? Suasana. Tekstur. Kok suasana, kok rasa? Objeknya ini bisa hewan, bisa buah, bisa tempat, bisa orang. Jadi jika kita ingin menceritakan sesuatu kepada orang lain, nah supaya orang lain itu bisa ikut tahu nih apa maksud kita, nah itu kita harus menjelaskannya secara rinci dengan melibatkan panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, meraba, dan perasa. Teks deskripsi itu pasti memiliki ciri-ciri supaya kita yang menggambarkan atau kita yang waktu menulis itu bisa lebih mendapatkan suasananya. Yaitu yang pertama yaitu ada menggunakan kata sifat dan panca indera. Terus yang kedua itu adalah menjelaskan objek secara rinci. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat yang jelas dan detail. Untuk yang kalimat ini pasti sudah tahu jelasnya itu yang bagaimana, detailnya yang bagaimana. Kita harus bisa menuliskan sebuah objek itu dengan suasana yang bisa dibayangkan oleh pembaca yang membaca teks buatan kita. Terus kemudian yaitu struktur teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini memiliki strukturnya, yaitu yang pertama identifikasi atau mengenalkan objek. Jadi di paragraf pertama itu kalian menuliskan dulu objeknya itu apa. Misal objeknya itu kucing, atau objeknya itu candi, atau makanan. Jadi dijelaskan pada identifikasi. Kemudian yang kedua yaitu ada deskripsi bagian, yaitu menjelaskan detail objek. Contohnya jika kalian ingin mendeskripsikan makanan gitu misal. Kalau misalnya mie ayam, nah itu kalian mulai menjelaskan detailnya kayak bagaimana rasanya, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya seperti itu. Terus yang kemudian yang ketiga itu penutup atau kesimpulan. Ini sifatnya opsional, bisa kalian gunakan atau tidak digunakan juga tidak apa-apa. Nah ini contohnya. Contoh teks deskripsi pendek.
Silakan coba Mbak Fariska dibaca contohnya. Contoh, bunga bermekaran. Aroma wangi semerbak di udara. Angin bertiupan membuat bunga bergoyang lembut. Nah, ini contoh teksnya yang sederhana dan singkat, tapi bisa kalian imajinasikan bentuk kebun bunganya itu pasti ada bunga warna-warni, terus aromanya juga wangi. Nah, itu termasuk teks deskripsi. Kemudian yaitu ada langkah menulis teks deskripsi, yaitu langkahnya yang pertama adalah tentukan objeknya. Objeknya apa? Tempat, makanan, minuman, atau apapun yang ingin kalian ceritakan atau kalian tuangkan ke dalam sebuah teksnya nanti. Terus yang kedua itu amati objek secara detail. Jadi kalian harus melakukan pengamatan terhadap objeknya, bisa dari gambar atau bisa dari objek. Contohnya kalian ingin menggambarkan botol ungu punyanya Mbak Nina itu. Nah, itu kan harus mengamati botol itu tuh ukurannya bagaimana, warnanya apa, teksturnya apa. Terus yang ketiga baru kita susun struktur teksnya. Susunnya itu mulai dari identifikasi, kemudian mulai dari deskripsi bagian, lalu kesimpulan. Terus yang keempat, tulis dengan bahasa yang menggambarkan. Maksudnya ya bagaimana botol itu bentuknya bagaimana, rasanya lalu dipegang itu bagaimana, warnanya apa, seperti itu ya. Oke, selesai materi kita hari ini. Sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok 4-5 orang untuk menulis teks deskripsi secara singkat dan sederhana aja. Nah, sini Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya. Di LKPD ini ada gambar ya, dan di bawahnya ada kata kunci. Kata kunci bagaimana kalian menggambarkan gambar ini. Contohnya ya ini di objek 1. Ini ada kata kunci yang tulisannya bagaimana suasana pada gambar ini, apa yang kamu rasakan jika berada di sana, dan apa yang tampak dalam gambar ini. Nah, buat seolah kalian ini menuliskan teksnya ini sesuai dengan kata kunci di sini. Kalau nggak sesuai juga nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan materi yang kita udah pelajari hari ini. Baik, Bu. Yang sudah dibentuk kelompok? Sudah. Bu bagi ya. Ini kelompok yang pertama, silakan. Iya boleh. Ini yang kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Ini kelompok keempat. Jadi dia kelompoknya 1, 2, 3, 4. Ibu beri waktu kira-kira 15 menit cukup? Cukup. Yaudah. Sekarang coba dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan angkat tangan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ayo diskusi sekarang. Ya, kerjakan ya, anak-anak. Oke. Bagaimana ini kelompok 1 ada? Di kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan nggak? Lancar ya? Lancar jaya. Oh, lancar jaya. Oke, dari kelompok 4 ada yang Ini nggak ditanya. Iya, kelompok 3 apa yang ingin ditanyakan? Untuk nggak ada. Nggak ada. Kelompok 4. Ayo jangan rame ya anak-anak. Dikerjakan sama kelompoknya sendiri-sendiri. Ada yang sudah? Sudah. Kelompok berapa yang sudah semuanya atau yang berapa? Semuanya. Kalau gitu Ibu mau coba deh. Kelompok 4 coba maju terus utarakan presentasi. Ini kan hasil menulis teks kalian ke depan ya. Perwakilan kan Bu? Boleh perwakilan. Ayo maju. Maju atau Maju di sini berdiri supaya teman-temannya bisa nampak. ini kelompok kami sedang mendeskripsikan kucing. Kucing. Siapa yang punya kucing di sini? Saya. Yang punya kucing pasti relate ini. Ayo. Nanti. Oke, ayo. Kelompok kami mendeskripsikan Attention. kucing ini sampai dengan ekspresi Ekspresi yang yang imut. yang
kedua, deskripsi bagian. Bulunya itu berwarna abu-abu keputihan dengan corak belang di punggungnya, hidungnya kecil dan lembab, kumisnya panjang menjulur ke samping. Saat matahari siang terasa terik, kucing ini menggeliat malas sembari merentangkan keempat kakinya. Suara yang lembut meong menambah kesan manja. Ini kucingnya. Yang indah sekali. untuk kalian dari pemaparan Mbak Esa tadi, kalian bisa mengimajinasi nggak kucing yang digambarkan oleh Mbak Esa itu kucing seperti apa? Warna abu-abu. Warna abu-abu berbulu. Berarti bisa ya? Berarti deskripsinya menangkap di ke kalian. Oke, silakan untuk Mbak Esa, tepuk tangan Mbak Esa. Sekarang coba kelompok 3 maju mempresentasikan hasil tulisannya. Ayo perwakilan maju. Silakan. Ayo. Nggak tahu aku nggak Ayo tahu. saya Iya boleh Mbak Bunga, ayo maju. Tepuk tangan dulu Mbak Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami mendeskripsikan bakso. Karena kami suka bakso. Sangat cocok sekali ini ya. Ya. Jadi deskripsi kan ada identifikasi. Semangkuk bakso hangat tersaji di atas meja kayu. Ini ya gambarnya ya. Menggugah selera siapapun yang melihatnya. Terus deskripsi bagian. Bakso-bakso bulat berwarna putih tulang tampak mengapung di dalam kuah bening yang mengepulkan asap. Aroma gurihnya begitu menggoda, berpadu dengan irisan seledri dan bawang goreng yang renyah. Beberapa potongan tahu dan mie kuning menambah kelezatan hidangan ini. Wow, tangan. Kalian lapar nggak baca ini mendengar deskripsinya Mbak Bunga? Banget. Kalian lapar beli bakso? Iya. Ya. Oh iya nanti ya beli bakso ya. Oke, terima kasih Mbak Bunga. Tepuk tangan Mbak Bunga. Oke, dari perwakilan 2 kelompok tadi itu sudah bisa memutuskan bahwa kalian itu sudah paham langkah-langkah dan strukturnya dari menulis teks deskripsi. Sebagai refleksi akhir, Ibu mau tanya, dari kalian yang tadi mengerjakan, objek apa yang menurut kalian dari masing-masing itu, apakah ada yang mudah kalian deskripsikan? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, apakah gambar kalian itu mudah deskripsikan atau enggak? Mudah. Kenapa alasannya? Coba kelompok 1. Kenapa gambar yang itu mudah dideskripsikan oleh kelompok 1? Pernah rekreasi di sini. Oh, pernah rekreasi itu gambar apa sih? Gumul. Gumul. Iya. Wah. Nah, ya itu lihat ya. Berarti mudah dideskripsikan karena sudah pernah ke sana. Iya. Ya, dari pengamatan langsung itu bagus. Betul. Oke. Mau tanya lagi, dari apa yang kalian tulis tadi, bagian mana dari struktur itu yang mudah untuk kalian tulis, dari identifikasi, deskripsi sama kesimpulan tadi, yang mudah bagian mana? Kesimpulan. Kesimpulan kenapa? Ya tinggal menyimpulkan, Bu. Oh, tinggal menyimpulkan. Oke, baik. Oke, karena waktunya sudah habis dan Ibu tadi nanti ketua kelas dikumpulkan ya nanti di akhir pembelajaran ya KPD-nya supaya bisa nilai. Oke. Karena pelajaran sudah selesai dan karena kalian sudah kooperatif sekali, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Kalian tetap semangat ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Kalau lapar nanti beli bakso. Ibu belikan. Ya, Ibu belikan beli bakso ya. Oke, sekian dari Ibu. Hati-hati waktu istirahatnya, jangan lupa nanti sholat ya di masjid musola ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.